Selamat pagi nakku, salam sehat. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini kita belajar lebih luas lagi tentang ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Mari kita simak dan pelajari baik-baik teks berikut ini. Ciri kebahasaan teks laporan. Kebahasaan teks laporan terdiri dari 1. Kalimat aktif, 2. Kata tugas, 3. Kata teknis, 4. Kata serapan. Yang pertama kita bahas kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan atau melaksanakan suatu kegiatan atau perbuatan. Kalimat aktif disebut juga tindakan atau kalimat subjek. Ciri-cirinya, yang pertama, subjek melakukan suatu perbuatan atau kegiatan. Contohnya, Sinta makan buah pepaya, Lili tidur di kamar depan. Ciri yang kedua, predikat diawali dengan imbuhan me dan ber. Contohnya, ibu memasak sayuran di dapur, adik bermain mobil-mobilan. Ciri yang ketiga, memiliki pola kalimat SPO atau SPK. Contohnya, kakak memotong cabai, ibu guru membagikan buku rapor. Jenis-jenis kalimat aktif. Kalimat aktif dikategorikan beberapa jenis, yaitu 1. Kalimat aktif transitif, yaitu kalimat aktif yang membutuhkan objek. Contohnya, Rini membeli buku, Pak Bonar menaiki sepeda. Yang kedua, kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat yang tidak diikuti oleh objek, namun diikuti oleh kata keterangan atau pelengkap. Kalimat ini memiliki struktur SPK. Contohnya, Lia bersedih sepanjang hari. Yang kedua, kata tugas. Kata tugas merupakan suatu kata penghubung atau pelengkap yang dapat menyesuaikan atau mengikuti di dalam kalimat, sehingga makna yang dihasilkan akan jelas jika dihubungkan dengan kata lain. Kata tugas ini terdiri atas preposisi atau kata depan, konjungsi atau kata hubung, artikula atau kata sandang, interjeksi atau kata seru, dan partikel penegas. Kita bahas satu persatu. Preposisi atau kata depan, yaitu kata yang merupakan kata tugas yang letaknya berada di bagian depan sebuah kata. Umumnya kata yang dimaksud ini adalah jenis kata benda. Fungsi kata depan sendiri untuk menentukan hubungan suatu kata. Dan yang termasuk preposisi atau kata depan adalah di, dari, ke. Biasanya ditulis terpisah dan diikuti oleh kata yang menyatakan tempat. Bagian B, konjungsi atau kata hubung, yang merupakan jenis kata yang fungsinya untuk menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, frasa dengan frasa, kalimat dengan kalimat, maupun paragraf dengan paragraf. Konjungsi terbagi atas 4, yaitu konjungsi koordinatif, konjungsi korelatif, konjungsi antar kalimat, dan konjungsi subordinatif. Konjungsi korelatif merupakan konjungsi yang menghubungkan kata, frasa, klausa, kalimat,
maupun paragraf yang mempunyai hubungan yang setara. Beberapa yang termasuk konjungsi koordinatif ini adalah serta, dan, atau. Contohnya, Lina dan Tika adalah sahabat karib. Masukkan susu cair serta mentega pada adonan tersebut. Yang kedua, konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif merupakan konjungsi yang menghubungkan klausa, frasa atau kata yang memiliki tingkatan yang sama, namun terdiri dari dua bagian yang terpisah oleh satu klausa, frasa atau kata yang dihubungkannya. Misalnya, kata penghubung ini adalah baik, maupun, demikian, sehingga, bukan hanya, melainkan juga, dan lain-lain. Ini contohnya dapat kita lihat, baik saya maupun dia tidak menginginkan hal itu terjadi. Bukannya aku tidak suka, tetapi sikapnya begitu memalukan. Yang ketiga, konjungsi antar kalimat. Sesuai dengan namanya, konjungsi ini digunakan sebagai penghubung satu kalimat dengan kalimat lainnya. Beberapa kata penghubung yang sering digunakan adalah biarpun begitu, akan tetapi, meskipun demikian, dan lain-lain. Contohnya, perbuatan Indri di hadapan keluarganya sangat menjengkelkan. Biarpun begitu, suaminya selalu memaafkannya. Sudah beberapa kali percobaan pembuatan kue tar dari ubi jalar itu gagal. Meskipun demikian, Kiki tetap akan mencoba membuatnya kembali. Yang keempat, konjungsi subordinatif, yaitu merupakan konjungsi yang menjadi penghubung dua atau lebih klausa yang merupakan anak kalimat. Konjungsi subordinatif dibagi menjadi dua kelompok, yaitu konjungsi subordinatif waktu. Contohnya, semenjak, kapan, sewaktu, sedari. Kedua, konjungsi subordinatif syarat. Contohnya, jikalau, jika, kalau, bila. Ciri kebahasaan yang ketiga atau C adalah artikula atau kata sandang, yaitu merupakan jenis kata yang mengiringi kata benda atau yang memberikan batasan makna jumlah pada suatu benda atau orang. Kata sandang sendiri tidak memiliki arti yang pasti, namun memiliki fungsi untuk menentukan kata benda dan mensubstansikan suatu kata. Beberapa kata yang termasuk kata sandang adalah yang, si, nya, hang, dang, sang. Contohnya, si Mira, si sang kancil. Ciri kebahasaan yang keempat atau D adalah interjeksi atau kata seru. Interjeksi atau kata seru merupakan kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Contoh kata seru dalam bahasa Indonesia ini ada 3, yaitu kata seru asli. Misalnya, ah, yah, wah, hai, nah, oh, dan lain-lain. Yang kedua, kata seru yang berasal dari kata biasa. Maksudnya adalah kata seru yang berasal dari kata benda atau kata lain yang digunakan. Misalnya, kasihan, masa, celaka, dan lain-lain. Yang ketiga, kata seru yang asalnya dari beberapa ungkapan, baik merupakan ungkapan Indonesia maupun dari ungkapan asing. Misalnya, demi Allah, ya ampun, insya Allah, dan lain-lain. Contohnya, hai, kamu yang ada di dekat jendela, tolong tutup ya jendela itu.
yang benar saja. Mana mungkin semua jawabannya salah. Nah, itu dia yang membuat ibu marah padamu. Ciri yang kelima atau E, partikel penegas. Partikel penegas merupakan kategori kata yang berguna untuk memberikan penekanan atau memperkuat intonasi pada kata yang diikuti. Jenis kata penegas ini ada 4, yaitu kah, lah, pun, dan tah. Yang ketiga, kata teknis. Kata teknis ini memiliki arti khusus yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan tertentu. Berikut ini makna kata-kata yang ditemukan dalam Kamus Bahasa Indonesia yang tergolong kepada kata teknis. Yang pertama, plankton. Ini maknanya organisme laut atau tumbuhan dan hewan yang sangat halus, kebanyakan mikroskopis, melayang di dalam air laut dan merupakan makanan utama ikan. Yang kedua, fitoplankton. Ini juga termasuk kata teknis yang berarti organisme laut atau hewan yang sangat halus. Yang ketiga, mikroskopik. Ini maknanya bersangkutan dengan mikroskop atau sifat ukuran yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata, sehingga diperlukan mikroskop untuk dapat melihatnya dengan jelas. Yang keempat, rantai makanan. Ini bermakna perolehan makanan pada organisme. Diatom, produsen atau konsumen. Dan ciri yang keempat adalah kata serapan. Kata serapan adalah kata yang diambil dari berbagai bahasa, baik bahasa asing maupun bahasa daerah. Kata serapan membutuhkan penyesuaian, terutama penyesuaian ejaan dari bahasa Indonesia, dari bahasa lain ke bahasa Indonesia. Ini boleh kamu lihat contohnya, misalnya aerob, bahasa Indonesianya aerob. Team, bahasa Indonesianya tim, sebagainya. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini, nakku. Sekarang coba kamu perhatikan tugas kita. Perhatikan paragrafnya dengan seksama. Setelah kamu perhatikan paragrafnya, kamu baca, kerjakan soal berikut ini. Temukan ciri kebahasaan berikut dalam wacana di atas, masing-masing 2 dari setiap item. 2 kalimat aktif, 2 kalimat aktif intransitif, 2 kata tugas, 2 partikel, 2 kata teknis. Selamat belajar. Terima kasih.